saja. Tapi pertanyaan dari yang lain itu sebenarnya sudah dijawab lengkap sama Bapak, jadi saya nggak akan ulang. Saya itu punya prinsip, kalau bicara satu, tidak boleh mengulangi. Yang kedua, nggak boleh bicara hanya sekedar for the sake of speaking, biar kelihatan ngomong gitu. Yang ketiga, kalau saya ngomong, saya harus memberikan kontribusi baru. Kalau tidak memenuhi kriteria itu, saya nggak mau ngomong. Itu saya syaratkan untuk diri sendiri dan teman-teman di kantor juga saya sampaikan untuk belajar seperti itu. Karena apa? Begitu itu tadi. Satu yang ingin saya respon dari pertanyaan atau masukan dari Pak Joko terkait dengan bagaimana Gunung Kidul mengantisipasi dampak negatif melejitnya pariwisata di Gunung Kidul. Sebenarnya gini, segala sesuatu menurut saya itu kuncinya itu ada di pendidikan. Permasalahan apapun itu, kalau kita selidiki kemudian kita bikin kajian, selalu ujung-ujungnya, nggak tahu mungkin karena saya orang pendidikan ya, mengarahnya itu di pendidikan. Penanganan masalah dampak negatif pariwisata itu sebetulnya nggak hanya Gunung Kidul, mana juga mengalami itu. Tapi kita punya sekarang ini dalam pemecahan masalah itu tidak bisa hanya dari sudut pandang pariwisata saja. Karena apa? Masalah pariwisata itu kuncinya sebetulnya bukan di pariwisata. Kalau saya, satu, kita harus kerjasama antara dinas, kalau ini bicara dinas dulu ya Pak, itu yang pertama dinas pendidikan harus bekerja sama dengan dinas agama, kemudian harus bekerja sama dengan dinas sosial, kemudian harus bekerja sama dengan ekonomi kreatif atau dinas perdagangan gitu. Dan kalau perlu bisa juga bersama dengan Kadin Pak. Untuk apa? Untuk membuat program antisipasi pariwisata di Gunung Kidul. Begini, kenapa Pak anak-anak nggak mau sekolah? Karena lebih suka ke pantai. Karena buat mereka real Pak. Mereka ke pantai, mereka jualan lauk segala macam, mereka bisa dapat paling besar 50.000, 100.000. Ke sekolah, mereka itu harus bayar. Kalau ke pantai mereka dapat duit, kalau ke sekolah mereka harus bayar. Kalau ke pantai mereka senang-senang, kalau ke sekolah mereka itu hilang senangnya. Berarti PR-nya dinas pendidikan itu bagaimana membuat sekolah yang menyenangkan. Tapi yang konteks real tadi, ketika mereka dapat 50.000 dan sebagainya, itu bagaimana kemudian ada program yang bisa mengedukasi bahwa 50.000 ini nggak ada tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara tentang masalah penyakit menular seksual, saya kasih contoh Cina Pak. Cina itu negara komunis yang semua orang udah tahu bahwa mereka nggak peduli dengan agama. Tapi pemerintah Cina itu sangat peduli dengan nilai-nilai budaya dan nilai moral ketimuran. Apa yang mereka lakukan? Kalau ada masalah Pak, pemerintah itu bikin program video edukasi yang mencontohkan atau memberikan dampak langsung. Misal gini, anak-anak yang nggak mau sekolah, anak-anak kecil, itu setiap pagi di sekolah ditayangkan video orang-orang yang tidak sekolah kemudian harus menjadi pekerja buruh, hidupnya itu seperti apa. Itu ditayangkan setiap pagi sebelum sekolah itu dimulai. Kemudian anak-anak ditanya, kamu mau jadi orang-orang yang seperti itu dengan hidup yang seperti itu, atau mau menjadi orang-orang yang hidupnya benar dan layak? Itu doktrinasi. Itu dilakukan oleh pemerintah Cina secara tertata, gitu, terstruktur di sekolah. Kemudian kemarin baru saja saya lihat ada tentang bagaimana pembangunan nilai moral gitu. Itu mereka kasih tahu dampaknya gini Pak. Kalau misalnya kita bicara HIV, kalau orang itu kan nggak ngerti HIV itu apa gitu ya, dampaknya seperti apa. Yang paling gampang bikin video edukasi ditujukan kepada orang tua, dilakukan di sekolah juga, kemudian ditayangkan kepada para pekerja seksual yang di sana. Orang yang sudah terimbas atau terinfeksi HIV itu seperti apa? Realnya. Karena apa? Kalau mereka nggak melihat realnya seperti apa, mereka tuh nggak kebayang. Nah, video itu menjadi doktrinasi gitu. Dikasih tahu videonya kayak gini, dampak terhadap kulit, terhadap kekebalan, terhadap
kesehatan segala macam. Sehingga kalau mereka sering melihat itu, nanti lama-lama jual sendiri. Nah, di Jogja ini ada 2 lembaga yang bisa diajak kerjasama, Pak. Yang satu itu PKBI namanya. PKBI itu bisa diajak kerjasama untuk yang edukasi untuk HIV dan sebagainya, masalah remaja. Terus satu lagi ada yang namanya LATI, Pak, Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Itu kebetulan Dewan Komisarisnya saya kenal baik. Nanti kalau perlu saya juga bisa bantu komunikasi dengan mereka untuk desain programnya. Kebetulan saya sering diminta mereka juga untuk mendesain program-program yang mau mereka buat gitu. Begitu. Kalau mau nomor saya boleh, nomornya 0812 2654 2209. Silakan. Saya ulang sekali lagi. 0812 2654 Oke. 0812. Setelah itu 2654. Yang terakhir 2209. Oke. Silakan kalau ada yang saya bisa bantu, entah itu untuk pendidikan di Gunung Kidul, entah itu untuk misalnya pariwisata di Gunung Kidul. Saya dulu pernah diundang juga Dinas Pendidikan Gunung Kidul untuk membangun sistem sekolah ramah anak di daerah pesisir. Itu saya ikut itu. Saya diajak dulu di pantai juga kasih workshop ke guru-guru di sana. Monggo, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.